Baik di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 atau GPDRR 2022 akan dilaksanakan kurang dari 2 bulan lagi di Bali. Forum global yang digelar untuk ketujuh kalinya ini diketuai oleh kantor PBB untuk pengurangan risiko bencana atau UNDRR dan pemerintah Indonesia yang menjadi negara penyelenggara kali ini. Kementerian Kominfo dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik turut terlibat sebagai seksi media dan hubungan masyarakat dalam kepanitiaan besar GPDRR 2022. Nah, lalu apa urgensi konferensi ini khususnya bagi Indonesia sebagai tuan rumah? Kita akan membahasnya bersama Dirjen Kominfo IKP, ada Bang Usman Kansong yang bergabung. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi, Timothy. Terima kasih Bang Usman sudah bergabung bersama kami. Bang Usman, saya mau mengawali dengan mungkin memberi pemahaman kepada masyarakat, mengakrabkan juga dengan GPDRR ini. Ini sebenarnya apa tugas dan fungsinya dan negara mana saja yang terlibat di dalamnya? Iya, jadi GPDRR atau GPDRR adalah Global Platform for Disaster Risk Reduction atau singkatnya Forum Multi Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan 2 tahunan dan diinisiasi oleh PBB untuk meninjau, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, mendiskusikan perkembangan, dan berbagai inisiatif-inisiatif maupun akselerasi penanggulangan risiko bencana. Nah, GPDRR ini seperti saya sampaikan tadi adalah forum 2 tahunan yang dibentuk oleh PBB. Nah, ini ada 193 negara yang tergabung dalam PBB akan ikut ya menghadiri penyelenggaraan GPDRR ini. Oke, berarti akan diadakan di Bali begitu Bang Usman ya, dan akan sekitar 2 bulan lagi. Nah, bagaimana Indonesia ini juga bisa menjadi tuan rumah dari GPDRR ini, Bang Usman? Ya, jadi betul sekali GPDRR ke-7 ini akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Nusa Dua Convention Center pada tanggal 23 sampai 28 Mei 2022. Sejumlah kepala negara akan menghadirinya dan akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Nah, kami siap ya menyelenggarakan, Bali siap menyelenggarakan GPDRR ini. Segala persiapan sudah kita lakukan ya, dan saya kira ini merupakan kehormatan dan kepercayaan PBB serta dunia kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan GPDRR ini. Ini saya kira juga akan menjadi nation branding bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event-event internasional. Ya, ini kan juga menjelang G20 juga begitu ya. Jadi ini bagian yang kita harapkan juga menjadi sarana juga untuk menunjukkan kesanggupan kita, kemampuan kita, dan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk GPDRR dan kemudian G20. Apa kegiatannya sebenarnya Bang Usman pada saat pelaksanaan GPDRR ini, apa yang akan berlangsung di Bali nanti? Ya, ada sejumlah pertemuan dan kegiatan. Ya, ada sejumlah pertemuan dan kegiatan, ada diskusi-diskusi, ada saling tukar pikiran, kemudian juga ada peninjauan-peninjauan ke lokasi-lokasi yang dianggap bisa dijadikan sarana penanggulangan bencana, misalnya hutan bakau ya, hutan bakau. Jadi itu kira-kira kegiatannya ya. Yang utama adalah sebetulnya kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman penanggulangan bencana di berbagai negara ya. Sebagai contoh begini saja ya, di Jepang misalnya ini kan penanggulangan bencananya sudah sangat baik begitu kan. Ketika terjadi gempa di Jepang beberapa tahun lalu, ini dengan skala yang kurang lebih sama dengan gempa di Jogja, tetapi korban meninggal di Jepang itu minimalis sekali begitu. Ya, kita bisa belajar dari Jepang atau negara lain dalam penanggulangan bencana ya. Sementara di Jogja waktu itu jumlah korban meninggalnya cukup banyak begitu. Nah, jadi tukar pikiran ini bagus sekali, dan
nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi dalam penanggulangan bencana dalam mengurangi risiko bencana begitu. Jadi ada kemungkinan juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak ataupun negara dalam saling belajar mengatasi atau mengurangi, memitigasi bencana gitu ya, Bang Usman? Iya, betul sekali. Justru itu yang kita harapkan. Jadi ada hasil konkret dari pertemuan ini, ya, dari ajang ini. Jadi kita berharap ini bukan cuma tukar pikiran, diskusi, begitu, seminar, peninjauan, tetapi di follow up secara konkret, ditindaklanjuti secara konkret. Misalnya tadi dengan kolaborasi, dan kita berharap Indonesia mendapat manfaat yang sangat besar begitu dari pertemuan ini. Ya, kita bisa belajar, bahkan kita bisa menjalin katakanlah memorandum of understanding dengan sejumlah negara dalam penanggulangan bencana di Indonesia begitu. Dan kita pun kita bisa berbagi pengetahuan, bahkan kita bisa berinisiatif menjalin kolaborasi dengan negara-negara lain pasca GPDRR ini, ya, untuk katakanlah memberikan pemahaman kepada negara-negara lain bagaimana Indonesia menanggulangi bencana. Ya, kita misalnya punya banyak pengalaman dalam menanggulangi bencana, ya, ada tsunami Aceh misalnya, kemudian gunung berapi dan seterusnya. Dan ini kemudian kita juga mulai membangun katakanlah rumah-rumah tahan gempa. Ini kan bagian dari mitigasi, mengurangi risiko bencana. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, bagaimana kita memasang peringatan-peringatan dini, alat-alat untuk memberikan peringatan dini, begitu. Jadi kita juga belajar sebetulnya misalnya urusan gempa, ya. Gempa sendiri tidak menyebabkan korban pada dasarnya, tapi korban terjadi karena tertimpa bangunan misalnya begitu. Jadi kita harus belajar pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, jadi orang meninggal karena tertimpa bangunan. Nah, bagaimana supaya tidak tertimpa bangunan? Ini kita bisa belajar dari negara-negara lain atau negara lain bisa belajar dari kita juga begitu. Jadi siapa saja nanti Bang Usman yang akan dilibatkan, mungkin dari latar belakang apa saja yang akan dilibatkan dalam acara GPDRR ini ataupun dihadirkan? Ya, ini kan multi platform, ya, atau multi pemangku kepentingan. Ya, karena itu yang dilibatkan dari berbagai sektor. Bukan hanya negara atau pemerintah seperti kalau di Indonesia itu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BMKG misalnya, tetapi juga kita akan melibatkan organisasi civil society, ya, masyarakat sipil, NGO atau LSM yang fokus pada penanggulangan bencana, kemudian juga akademisi, ya, kemudian juga media, ya, kemudian juga angkatan bersenjata misalnya, ya, di banyak negara misalnya di Amerika Garda Nasionalnya itu kan terjun, ya, dalam penanggulangan bencana misalnya. Nah, jadi ini multi stakeholder, multi pemangku kepentingan. Siapa yang mau terlibat kita persilahkan begitu. Jadi semua yang, ya, karena tidak hanya melibatkan pihak-pihak tertentu, tapi bencana itu juga tidak melihat siapa begitu, ya. Ini bisa menimpa semua dan semua harus terlibat dalam memitigasinya. Dan ini ada topik tertentu tidak untuk menjadi kekhususan dalam pembahasan GPDRR ke-7 ini di Bali? Iya, topiknya secara umum, ya, bagaimana kita mengurangi risiko bencana, ya, secara umum. Nah, nanti ada puluhan pertemuan dalam 5 hari atau 6 hari acara itu, ya. Fokusnya bisa berbagai tema, ya, misalnya tadi peringatan dini bencana, ya, kemudian bagaimana kita mulai concern membangun kesadaran masyarakat akan risiko bencana, misalnya bagaimana masyarakat mempersiapkan diri. Jadi kalau di negara-negara rawan bencana, ya, Indonesia rawan bencana, katakanlah Jepang misalnya, itu setiap orang biasanya punya satu tas atau ransel begitu kan, yang berisi makanan untuk 3 hari, makanan awet, kemudian pakaian 1-2 setel, kemudian senter begitu. Ini hal seperti ini akan kita edukasi ke masyarakat, terutama
di Indonesia ini daerah-daerah yang rawan bencana begitu. Nah, tema-tema seperti ini akan dibahas ya. Jadi akan sangat luas juga bagaimana peran aparat keamanan dalam penanggulangan bencana misalnya ini akan dibicarakan. Jadi banyak sekali tema yang akan dibahas di dalam GDPRR di Bali Mei nanti. Jadi Bang Usman, apa dampak positif ya dan manfaat langsung yang akan bisa didapatkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah dari GPDRR ini? Iya, kedepannya kita berharap pemerintah dan masyarakat dapat membuat banyak program untuk mengurangi risiko bencana agar dampak dari bencana dapat kita kendalikan. Ya, contoh tadi itu, ya punya program edukasi ke masyarakat agar bersiap diri, terutama di daerah-daerah yang punya risiko bencana tinggi ya. Kan ada bencana yang bisa kita prediksi, ada yang tidak, misalnya begitu. Ya, kalau misalnya banjir kita bisa prediksi ya, tetapi kalau gempa memang hanya bisa kita proyeksikan kan begitu. Kita tidak tahu kapan gempa itu terjadi. Nah, karena itu mitigasi, edukasi itu penting ya. Ada inisiatif-inisiatif. Kemudian kita juga nanti akan memperbaiki barangkali infrastruktur peringatan dini bencana ya secara digital. Ya, secara digital. Ini akan bermanfaat buat kita ya, buat kita di masa depan ya. Kemudian selain itu ini manfaat sampirannya begitu kan. Ini juga kan akan mempromosikan Bali ya sebagai lokasi wisata yang aman bencana, yang siap menghadapi bencana. Nah, kira-kira dua itu, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, jangka pendeknya yang tadi bagi Bali ini kan bagus sekali untuk promosi begitu kan. Dan yang kedua, ini kita di masa depan akan menyusun program-program. Kita sendiri di Kominfo misalnya, kemarin kita melakukan FGD, Focus Group Discussion, dengan BMKG, ya BMKG, untuk menyusun strategi komunikasi publik kebencanaan. Nah, kita ini salah satunya, salah satu dampak yang bisa kita dapatkan. Jadi semua pemangku kepentingan ini akan menyusun program secara terintegrasi dalam konteks menanggulangi atau mengurangi risiko bencana. Oke, nah persiapannya seperti apa dan nanti pelaksananya akan hadir langsungkah dari perwakilan dari berbagai negara ini atau akan berlangsung online atau dua-duanya, dan kesiapan dari Bali sendiri bagaimana, Bang Usman? Ini berlangsung secara hybrid atau hibrida. Ada yang datang langsung, ada yang melalui online. Dan kita sudah menyiapkan juga standar ataupun protokol kesehatan. Ya, sekarang ini kan relatif kondisi lebih longgar, ya lebih longgar PPKM-nya di Bali sudah level 2 kalau tidak salah ya, sehingga ada kelonggaran-kelonggaran, tidak perlu karantina. Ya mudah-mudahan saja di bulan Mei tidak terjadi lonjakan lagi, tidak ada lonjakan kasus. Nah, karena itu kita pun terutama Bali mulai mempersiapkan dari sisi kesehatan, dari sisi penanggulangan COVID. Misalnya Bali ini termasuk yang tinggi tingkat boosternya, penguat ya, karena itu kan akan menyebabkan para delegasi merasa aman karena masyarakat Bali di sekitar tempat lokasi penyelenggaraan GPDRR ini sudah divaksin, artinya imunitasnya sudah sudah ada misalnya. Nah, ini juga kita persiapkan timing. Jadi kita mempersiapkan bukan hanya infrastruktur fisik, misalnya lokasi, tetapi juga kita menyiapkan dari sisi kesehatan, terutama oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan pemerintah Provinsi Bali menyatakan sangat siap ya untuk penyelenggaraan GPDRR ini. Nah, terakhir Bang Usman, dari masyarakat umum sendiri bisakah terlibat atau setidaknya mendapatkan informasi dari hasil-hasil entah itu perbincangan ataupun apa yang berlangsung di dalam GPDRR ini? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, masyarakat bisa saja terlibat ya atas nama organisasi tertentu misalnya begitu. Yang kedua, masyarakat akan mendapatkan informasi karena ada media juga yang ikut serta di dalam penyelenggaraan GPDRR ini. Kominfo akan membuat media center di situ, kemudian akan melakukan TV pool, ya sehingga masyarakat bisa menyaksikan ya secara langsung, misalnya ketika siaran langsung di televisi, bisa membaca beritanya di
media online, di media cetak, bisa mendengar di radio. Nah, jadi masyarakat akan terinformasikan dengan bagus, ya. Kemudian hasil-hasil dari penyelenggaraan atau pertemuan-pertemuan ini kan akan kita publikasikan, akan ada press conference, ya, misalnya begitu dari hasil GPDRR ini. Jadi masyarakat akan bisa mengetahui, ya, mendapatkan informasi yang baik, komprehensif, memadai. Sebab salah satu tujuan GPDRR ini kan menggarang kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sebetulnya. Jadi masyarakat harus tahu, bahkan yang utama pada dasarnya begitu, ya. Karena kita ingin menggugah kesadaran partisipasi publik dalam mengurangi risiko bencana ini begitu. Ya, sehingga masyarakat penting untuk mengetahui juga bagaimana hasil-hasil perbincangan tersebut, dan ini akan terbuka juga untuk masyarakat khususnya melalui media. Bang Usman Kamsong, terima kasih banyak sudah memberikan informasi terkait dengan GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali 23 hingga 28 Mei 2022. Semoga lancar acaranya, Bang Usman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.